liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberal yang bebas. Ya, politik bisa politik liberal, pikiran liberal, ekonomi liberal, neoliberal. Nanti kita bicara liberalisme agama. Nah, yang dimaksud dengan liberalisme agama di sini adalah menempatkan akal di atas wahyu. Itu saja, sederhananya begitu. Menempatkan akal di atas wahyu. Wahyu itu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Sunnah dikatakan wahyu? Karena Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara dengan nafsu, dengan hawa nafsu, tapi berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyu yang diberikan kepada Nabi itu dalam bentuk kata-kata, lafaz atau makna, itulah Al-Quran. Kalau wahyu yang diberikan itu maknanya saja, lafaznya dari Nabi, itulah hadis qudsi. Kalau lafaz dan maknanya dari Nabi, tapi dikontrol oleh Allah, oleh Al-Quran, itulah hadis nabawi. Nah, wahyu ini harus di atas akal. Akal itu diperlukan untuk memahami wahyu, tapi bukan untuk menghakimi wahyu. Nah, dalam liberalisme agama itu akal dipakai untuk menilai wahyu atau untuk menghakimi wahyu. Kalau nggak masuk akal, dia tolak. Nggak bisa terima, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Cuman naku, kalau Al-Quran ditolak, ada berani juga. Ini ayat ini saya tolak, nggak masuk akal. Nggak berani menolak satu ayat sama dengan menolak seluruhnya. Menolak hadis juga nggak berani. Kalau menolak hadis berarti ingkar sunnah. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, dicarikanlah jalan keluarnya. Gimana caranya wahyu tetap diterima tapi masuk akal? Nah, itulah kemudian kalau di kampus dimunculkan metodologi baru untuk meramunya. Ada yang namanya, wah ini kita harus melakukan reaktualisasi, kita harus lakukan reinterpretasi, kita harus menggunakan pendekatan historis, kita harus menggunakan pendekatan kontekstual, kita harus menggunakan hermeneutik, macam-macam itu semuanya menjadi alat, ya, walaupun tidak semuanya digunakan, tapi ini menjadi alat untuk mendukkan wahyu biar sesuai dengan hermeneutik. Maka di kampus, terutama di UIN atau IAIN-nya itu belajar hermeneutik, tafsir kontekstual dan macam-macam. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu berujung kepada liberalisme agama. Apakah Islam tidak menggunakan akal? Pasti. Malah nggak ada agama kalau tidak ada akal. Tapi aklun dari naliman la akla. Orang gila nggak ada namanya. Bayi, anak kecil nggak ada akal. Jadi kalau mau bebas paling enak jadi orang gila. Nggak ada aturan. Enggak jadi balita juga bebas. Jadi kalau ada orang di tengah-tengah masyarakat melanggar semua aturan, berarti sudah mulai dia. Yang namanya orang beradab, orang berpikir, ya tetap dia tidak bisa melakukan hal-hal yang bebas pada kebebasan dirinya. Ada hak orang lain. Dia punya hak, tapi orang lain juga punya hak. Nah, disitu perlu aturan bagaimana supaya hak yang satu tidak mengganggu orang. Nah, di Indonesia agak ramai masalah liberalisme ini sejak muncul JIL, Jaringan Islam Liberal, dengan tokohnya Antari Ulil Absar Abdullah. Lalu belakangan ini gerakan JIL agak menurun karena dana dari sponsor
berkurang. Apalagi ulilnya sudah sibuk di Partai Demokrat, nggak sempat mikir lagi. Padahal motornya adalah ulil. Tapi kadar liberalisme tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu memang nggak sama, beda-beda. Ada yang sudah sangat liberal, jadi yang namanya Suminto itu ya, Suminto Al-Qurtubi. Kalau kita baca tulisan dia sekarang, dia di Amerika ya, dia di sana, di Semarang ya. Dia bilang Suminto itu terakhir pendapatnya begini: mencari nafkah dengan organ-organ tubuh kita itu semuanya nilainya sama. Kalau dosen, guru, ustadz, organ tubuh yang digunakan itu nafkah itu mulut, mulut. Maka pelacur pun juga sama, dia cari nafkah dengan menggunakan kemaluannya. Jadi mencari nafkah dengan menggunakan kemaluan sama halnya dengan cari nafkah dengan menggunakan mulut. Hebat kan? Haji dosen dengan pelacur disamakan, ustaz dengan pelacur disamakan. Itu bukan daripada juga menyimpang. Jadi ada yang tergesa-gesa ya. So, sebenarnya argumen-argumen orang liberal baik yang di Mesir maupun yang di Timur Tengah maupun yang di Indonesia itu tidak ada yang kuat. Argumen mereka itu seperti jaring laba-laba, rapuh. Walaupun laba-laba bikinnya lama, tapi kita datang gini-gininya hancur semua. Tidak perlu. Jadi saya pernah diundang karena oleh acara ini acara diskusi lah, diskusi panel diadakan oleh majalah Syir'ah, salah satu majalah liberal Indonesia. Mereka ngambilkan dari Al-Quran, Ikhwan Hajar Syir'atan itu Syir'ah, tapi orang suka melesetkan Syir'ah itu syirik dan bid'ah. Nah, saya diundang jadi pembicara atas nama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi dia tidak tahu kalau saya juga Ketua MUI, sehingga pembawa acaranya itu, moderatornya sudah memberi pengantar bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Allah lah yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak. Manusia tidak berhak mengatakan sesat atau tidak sesat, baik perorangan maupun lembaga, termasuk majelis ulama. Karena peserta diskusi itu semua aliran sesat yang pernah dipatwakan oleh majelis ulama. Kita semua itu. Saya sudah khawatir, saya doakan buat dulu. Sehingga saya bawa anak-anak muda dari Muhammadiyah, saya pesan, ayo datang ya, nanti kalau nggak ada yang bantu saya, kalian yang bantu. Dan nanti kalau aliran sesat ngeroyok dari pertanyaan-pertanyaan terus ini kan kurang perlu kita. Saya sudah siapkan pasukan beberapa orang untuk membantu. Mereka datang siap-siap. Termasuk MUI tidak berhak. Jadi kalau perlu, kata dia, kita tuntut kepada pemerintah untuk membubarkan MUI. MUI itu yang hidup dengan pajak kita. Kita yang bayar pajak itu untuk MUI. Ya, iya. Pajak apa dia bayar? Oke. Begitu datang giliran saya, kebetulan giliran saya pertama, ya, saya dukung dia. Saya setuju dengan moderator. Kebenaran hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tidak ada seorang pun yang berhak menyatakan ini tidak benar, ini sesat. Tersenang dia, tidak salah mengganggu tak benar. Saya dukung dulu. Tetapi
Tetapi apakah semua persoalan harus ditanyakan sama Allah? Nah sekarang muncul Ahmadiyah juga. Kita tanya sama Allah, ya Allah, Ahmadiyah ini sesat apa enggak? Allah jawab, kamu agamanya apa? Islam. Kitab sucimu apa? Al-Quran. Kamu nggak baca Al-Quran ya? Karena aku sudah firmankan di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Aku sudah katakan Muhammad itu penutup nabi. Gunakan akalmu. Kalau sudah ditutup berarti tidak ada lagi nabi. Kalau ada lagi nabi berarti tidak benar. Nabimu siapa? Muhammad. Kamu nggak percaya sabdanya? Dia pun sudah mengatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Jadi saya katakan para ulama tidak pernah berfatwa dengan akalnya, dengan pikirannya, tapi tetap mengutip dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Cuma nyampaikan. Tidak bisa semua dipulangkan kepada Allah. Apa-apa ditanyakan kepada Allah tidak bisa. Nah kebetulan saya bawa buku kacamata ini. Saya mau nanya, ini warnanya apa? Apa kalian mau menjawab? Ya Allah ya. Kalau kalian menjawab hitam, berarti pasti ini bukan putih, bukan merah. Kalau apakah ini hitam? Wallahu a'lam. Putih, wallahu a'lam. Saya tunjuk satu orang. Saya tanya, hal anta insan am hayawan? Apakah kamu itu manusia atau binatang? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana saya bisa berdiskusi? Bagaimana saya bisa berdiskusi dengan orang yang tidak tahu dan tidak yakin kalau dia manusia? Ada satu pun yang menjawab. Moderator yang gagah berani di awal itu, aliran sesat itu semua yang tidak menentang. Jika saya tidak perlu mengerahkan pasukan untuk membantu. Itu nggak usah kita pakai ayat dulu, cukup pakai logika dasar saja. Cukup logika dasar. Tapi yang menarik waktu itu tampil seseorang mengatakan, perkenalkan, saya bukan dari jaringan Islam liberal, tapi saya dari jaringan kafir liberal. Habis ngomong dia baju ke depan kasih kartu nama sama saya. Ngomong ditulis di situ di kartu nama jaringan kafir liberal. Jadi kafir itu sudah liberal. Masih kurang. Tapi simbol jaringannya itu kepala monyet. Saya nggak nangkapi, saya bilang ya itu apa ditangkap. Jadi aneh-aneh. Mungkin belum sampai sini aja kita terus. Hampir saja liberal. Jadi kita harus tawadu, kita harus meyakini dan sadari bahwa akal manusia itu diciptakan oleh Allah. Berarti akal itu makhluk, dan makhluk itu kemampuannya terbatas. Bagaimana mungkin kita merasa kita bisa memahami semua? Paling kurang jawaban kita, akal saya belum bisa memahaminya. Itu sudah lumayan. Barangkali akal orang lain bisa, akal dia yang belum bisa. Malah seorang dokter dari Mesir, ya, dia mengatakan semua cerita kisah-kisah dalam Al-Quran itu fiktif. Itu karya sastra, fiktif. Bukti bahwa Al-Quran itu fiktif ceritanya, Allah ragu apakah Ashabul Kahfi itu 300 sampai 300 bulan. Al-Quran saja ragu mengatakan 300 tahun atau 309 tahun. Kalau cuma dari Allah, masa Allah ragu 300 ya sudah 300. Apakah dia? Nah, itu dijawab oleh Pak Quraisy. Ini menunjukkan dia memang nggak ngerti rahasia-rahasia akal, dia tidak ngerti. 300 itu menurut kalender apa dan 309 menurut kalender. Ada dua kalender, Syamsi ada
Samaria itu bedanya 11 kali dalam 1 tahun. Kalau 300 tahun menjadi beda 9 tahun. Jadi Anda bisa menghitungnya 300 tahun menggunakan kalender Syamsiah, 309 tahun menggunakan kalender Samaria. Al-Quran sudah mengisyaratkan ada 2 tahun bukan Al-Quran, tapi karena kesombongan akalnya dia langsung. Nah, kalau fiktif semua berarti kisah Adam dan Hawa juga, di Ibrahim juga fiktif, Musa juga fiktif. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari sesuatu yang fiktif? Itu dari Mesir. Mesir memang agak aneh-aneh juga. Bukan cuma sekarang aja aneh-aneh Mesir. Yang hakim mengadili 500 orang dalam 15 menit langsung dihukum mati semua, kan cuma ada di Mesir, nggak ada di dunia lain. Baca namanya aja belum selesai sudah mati. Lebih lucu dari Indonesia lawak kelab itu. Sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin di negara Islam seperti Mesir kok ada pengadilan yang bukan cuma aneh lagi, tapi Mesir juga punya banyak tokoh, Muhammad Abdul, Rashid Ridha, ya, banyak tokoh-tokoh hebat, tapi juga banyak aneh karena memang di situ ada Fir'aun dan ada Musa. Tergantung keturunan siapa. Keturunan Fir'aun ya lumayan lah, keturunan Musa atau keturunan Fir'aun. Sama di Arab Saudi itu juga, mau temannya Abu Bakar apa temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi saya pernah diundang di UGM itu diskusi dengan Pak Sabi Ma'arif. Lalu Pak Sabi Ma'arif cerita Arab, jelek semua Arab, pokoknya sudah negatif Arab. Lalu moderatornya beliau itu konfirmasi, kita harus adil, konfirmasi dengan Ustaz Kahak kan pernah tinggal di Arab, betul nggak Arab itu? Nah saya bilang begini, karena saya kan menghormati Pak Sabi Ma'arif, nggak mungkin saya membantah terbuka. Saya bilang begini, Pak Sabi ini termasuk orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena teman Arabnya Abu Jahal semua. Saya termasuk orang beruntung, teman saya Abu Bakar semua. Jadi saya tidak pernah punya pengalaman seperti Pak Sabi itu. Karena selama saya tinggal di Arab, teman saya Abu Bakar semua. Tidak pernah ketemu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi netral saja ya, netral. Mungkin di sini juga bisa. Di sini Abu apa yang terkenal? Begitu juga Nasir Hamid Al-Hussein, ya, dari tokoh liberal dari Mesir yang kemudian difatwakan oleh Mahkamah Mahasiswa sudah murtad. Lalu melalui, karena kalau sudah dinyatakan murtad dia harus pisah dengan istrinya. Tapi karena dia nggak mau pisah dengan istrinya, akhirnya dia hijrah ke Belanda. Di Belanda dia disambut dengan karpet merah, jadi guru besar di Leiden. Dan dia mengatakan saya beruntung. Di Mesir yang saya ajari cuma orang-orang Mesir, tapi di Leiden seluruh dunia saya ajari. Dan termasuk dari Indonesia, dari muridnya Nasir Hamid Abu Zaid. Nasir Hamid Abu Zaid itulah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Muntad As-Safa'i, karya budaya. Jadi kalau karya budaya ya tidak ada nilai-nilai wahyunya. Kita harus membacanya seperti membaca karya budaya yang lain. Nah ini pendapatnya ini suruh cabut dia nggak mau. Itu yang di dasar dia menyatakan sudah murtad. Ya. Dan tatkala Nasir Hamid Abu Zaid datang diundang ke Indonesia oleh Kementerian Agama, oleh Limbang Kementerian Agama untuk menjadi pembicara di sebuah, karena dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia itu punya acara tahunan ya tentang seminar tentang Islamic Studies di Pekanbaru. Narasumbernya Nasir Hamid Abu Zaid. MUI tahu, MUI kan kerjanya gitu, berbagai-bagai gitu itulah. Lalu kirim pesan sama MUI Riau supaya nolak. Akhirnya beliau
menolak kehadiran Nasrani Abu Zaid, dan dia udah terlanjur datang di Jakarta. Tolak. Pemda sana nggak berani, kalau MI nolak nggak berani melanggarnya. Akhirnya katakan sama Nasir Hamid, Anda tidak boleh datang ke Pekanbaru, karena dia sudah masih juga sebenarnya itu jauh-jauh dari Muslim. Akhirnya dibawa ke Universitas Islam Malang, Unisma Malang dikotak lagi MUI sana, nolak lagi. Nggak tahu kemana dia. Kemudian saya diundang, beberapa waktu kemudian saya diundang ceramah di salah satu kampus ya di Magelang. Tentang pesertanya cuma puluhan orang, tapi dosen-dosen ya. Saya suruh berbicara tentang tafsir Al-Quran, studi tafsir Al-Quran, ya, studi Al-Quran di timur dan di barat. Saya sanggupi. Begitu saya sampai di sana, di ruang makan kok saya lihat orang ini mirip Nasir Hamid Abu Zaid ya. Gemuk, pendek kan itu orangnya. Saya tanya, kok mirip Nasir Hamid Abu Zaid? Ya memang itu Nasir Hamid Abu Zaid. Rupanya pendek di Magelang. Tapi panitia kasihan juga ya, dicarikanlah, diundanglah satu kampus gitu. Akhirnya ketemu sana. Terus Nasir Hamid Abu Zaid bilang sama saya mau dengarkan ada ceramah kuliah Anda. Jadi Anda harus beri kuliah dalam bahasa Arab. Kalau enggak dalam bahasa Inggris. Dia nggak mau menghabiskan energi saya. Kalau saya ceramah 2 jam dalam bahasa Arab, pertama mikir isinya, kedua mikir bahasanya. Nanti saya lapar lagi, lapar lagi, makan lagi. Tapi karena didesak terus ya sudah masuk mereka itu. Nasir Hamid Abu Zaid beliau dari ada LSM-nya yang mengadakan acara itu orang Amerika, NGO yang mengadakan NGO, cuma tempatnya di kampus. Masuk semua, kami dengan istri, ya sudah terpaksa saya ngasih kuliah dalam bahasa Arab dengan Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi kalau saya ketemu dosen-dosen yang mengatakan saya pernah jadi murid Nasir Hamid Abu Zaid, saya pernah memberi kuliah pada Nasir Hamid Abu Zaid. Kalah dia cuma berguru, saya memberi kuliah. Nah, itu contoh-contoh sampai memang di Indonesia itu menurut saya tidak ada yang harus hidup, tidak ada. Semuanya cuma ikut saja, kalau tidak ikut yang murtad ya ikut yang itu. Jadi penyambung lidah dia semua, termasuk feminisme juga penyambung lidah. Karena saya diskusi di UGM itu dengan salah seorang ustadznya, kekiainya jaringan Islam Liberal, ustadznya Uli, ya, Abdul Musid Ghazali, Dr. Abdul Musid Ghazali. Jadi ada satu NGO di Jogja itu mendapat dana dari Asia Foundation, ya. Tapi syaratnya setiap diskusi harus mengundang Abdul Musid Ghazali. Nah, itu syaratnya. Tapi oleh NGO ini, karena oleh yang di Jogja, karena banyak murid-murid saya mengatakan setiap kita undang Abdul Musid harus ada Ustaz Yunahar yang kami dipertemukan terus. Nah, dalam satu pertemuan, yang kedua atau yang ketiga, Abdul Musid mengatakan kalau tokoh-tokoh dari luar negeri seperti Ifat Hasan, Ali Asgar Engineer, Fatimah Mudisi dan itu hanya mengatakan tafsir Al-Quran bermasalah, maka saya lebih berani dari mereka. Saya mengatakan bukan cuma tafsir Al-Quran yang bermasalah, tapi Al-Qurannya sendiri yang bermasalah. Jadi merasa lebih hebat daripada tokoh-tokoh luar negeri, karena luar negeri cuma berani bilang tafsir bermasalah. Kalau saya mengatakan Al-Quran sendiri yang bermasalah, saya tidak tahan, tidak sabar menunggu dia selesai ngomong, langsung saya potong. Mana contohnya? Sebutkan contohnya, lalu dia sebutkan contohnya, baca satu ayat. Ya. Fa'idha laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab. Kalau ketemu dengan orang kafir, pukul tekuknya. Ini kan bermasalah. Masa di mana ketemu orang kafir dipukul tekuknya? Saya bilang
Ini kelemahan saya, kalau sudah marah itu ya nggak menghormati pembicara lain. Saya bilang, kamu yang nggak ngerti tafsir, karena dia masih muda ya. Kamu yang nggak ngerti tafsir, itu kan ayat perang. Kalau ayat perang ya memang begitu. Kalau ketemu musuh, orang kafir dalam perang ya betul. Ya, nggak bisa kayak Jogja. Koran belum monggo, lagi sepak bola. Nggak bisa. Jadi dalam perang itu ada dua pilihan. Kalau tidak kamu bunuh, kamu yang bunuh. Ini ayat perang, kamu tidak bunuh. Nah, katakan Al-Quran bermasalah, padahal itu ayat perang. Terus dia ngomong lagi sama sendiri, dia mengatakan orang Minang itu, orang Padang itu tidak toleran. Kenapa tidak boleh gereja pakai atap Minang? Jadi bikin gereja atapnya kayak kalung bau, kayak rumah gadang. Itu kan milik bersama. Orang Kristen juga berhak membuat. Rupanya dia nggak tahu kalau saya dari Minang. Marah lagi saya. Kamu nggak ngerti Minang, saya bilang. Minangkabau itu sama dengan Muslim. Kalau orang tidak Islam, orang Minang mengatakan sudah hilang Minangnya. Begitu. Kalau orang Minang tidak beragama Islam atau murtad, sudah hilang Minangnya. Kalau hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Makanya kalau kita mengadakan acara apapun, kabau nggak diundang. Kalau kabau mengadakan acara, kita juga nggak datang. Jadi dia ada Minang dulu. Kalau ada yang keluar dari agama Islam, dia dibuang dari adat. Bukan diusir. Kalau diusir itu melanggar hukum, tapi dibuang dari adat. Apa yang maksud dibuang dari adat? Tidak diikut sertakan lagi acara apapun. Kita syukuran, kita mantenan acara lain, dia nggak undang. Kalau dia mengadakan acara, undang kita tidak datang. Kenapa? Karena dia sudah hilang Minangnya, yang tinggal cuma habis diskusi dia nanya sama panitia, tadi Ustaz marah ya sama saya. Tetap aja, bukan marah lagi, sudah sangat marah. Kamu sih nyinggung-nyinggung Minangkabau. Model-model begitu. Tapi sebenarnya kalau dihadapi betul orang. Dulu waktu ulang tahun koran Media Indonesia, mereka mengadakan diskusi setengah hari itu. Jadi mulai jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Dia mengundang untuk satu bagian. Jadi ada ekonomi, politik, budaya, agama. Selalu diundang dua tokoh menurut dia yang berlawanan. Nah, untuk agama diundang dua orang. Saya mewakili MUI dan Ulil Absar mewakili JIM. Ini seru nih kalau kita berdua di forum tertutup, dihadiri oleh redakturnya, wartawannya, karena kalau koran-koran kan biasa ngadakan acara itu tidak untuk diberitakan, sedikit pun tidak boleh diberitakan, supaya dapat memberi latar belakang saja bagi media. Saya semangat sekali. Saya sudah terakhir untuk mencoba diskusi langsung dengan Uli. Karena saya pernah mengundang dia ke Utus Muhammadiyah Yogyakarta jadi narasumber. Kita sudah siap untuk menghadapi Uli, tapi dia menyesuaikan diri. Semua yang dia sampaikan sesuai dengan paham Muhammadiyah. Kalau ini Uli sudah anggota Muhammadiyah, tidak ada yang perlu dibantah. Jadi mau apa lagi? Padahal maksud kita itu apa yang dia sampaikan di media, sampaikan lagi kita hadapi, tapi ya sudah. Baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Belum jam 8 saya sudah datang, tapi saya begitu acara dimulai dia belum datang. Ditelepon masih di jalan jam 9, telepon lagi oleh moderatornya itu Kik Andi itu, ya Andi Kik. Noya Andi Noya. Ya. Jam 9. Loh, ada di mana? Masih di jalan. Jam 10, telepon lagi dia, masih di jalan. Sampai jam 12 di jalan terus. Nah, setelah selesai diskusi ini baru muncul dia. Karena ada sesi kedua di Metro 1 jam. Nah, 1 jam bersama-sama kan sedikit. Yang 1 jam dia datang. Nah, dalam
dalam diskusi metro itu tanya oleh nanti yang Mas Ulil, Anda setuju nggak kalau asing bikin perguruan tinggi di Indonesia? Saya tidak setuju. Tanya saya, Prof. Dinahan setuju nggak? Setuju juga. Dia bilang, ini yang liberal yang mana nih sebenarnya? Yang ada liberal nggak setuju, yang MUI malah setuju. Jadi bingung juga yang mana yang liberal. Kalau liberal kan dia boleh saja, asing manapun masuk Indonesia kan tidak ada masalah. Tapi kalau MUI mengatakan boleh, di luar baru kita tanya, Mas Ulil, kenapa Anda menolak? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Yang ada dalam pikiran saya, Wahabi, Saudi. Itu kalau asing boleh, nanti Saudi bikin perguruan tinggi di sini, tapi saya nanti. Juga. Itu yang dalam pikirannya. Kalau saya, kenapa kalau Pak Inar itu setuju? Saya bilang yang saya pikirkan Amerika. Daripada anak-anak Indonesia kuliah di Amerika, lebih Amerika bikin kampus di Indonesia. Budaya manajemen modernnya, budaya ilmiah ini dibawa. Yang dibawanya adalah budaya ilmunya, risetnya. Tapi budaya sehari-hari itu tetap milik masyarakat kita. Daripada kita belajar ke sana, kita dapat ilmunya, tapi juga dapat budaya. Yang ini saya bilang lebih minimal mudaratnya kalau dibawa ke ini ada dalam pikiran saya. Jadi rupanya ya tergantung apa yang dipikirkan juga jawabannya.